Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa berjumpa dengan saya Syarifatus Safiyah. Kali ini kita akan bahas lebih detail lagi tentang proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain, meneruskan konsep dari perkalian dua vektor. Oh ya, jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi terbaru dari saya. Kemudian di sebelah kanan atas ada link playlist supaya kalian bisa belajar bab vektor mulai dari awal sampai akhir. Dalam penjelasan saya nantinya ada materi dan contoh soal, maka saya minta tolong kepada kalian, pahamilah materi dan contoh soal yang ada. Jika kalian kesulitan memahami, maka bisa tulis pertanyaannya dalam kolom komentar. Ingat, keberhasilan proses pembelajaran pada video ini tergantung kesungguhan kalian memahami isi penjelasan dan berlatih secara mandiri. Baik, saya akan membahas langsung di teori proyeksi ortogonal pada suatu vektor di vektor lainnya. Nah, selain menentukan besaran sudut antara dua vektor, salah satu kegunaan dari perkalian skalar dua vektor adalah menentukan proyeksi ortogonal dari suatu vektor pada vektor lain. Nah, di sini saya akan membahas proyeksi skalar ortogonal. Biasanya disingkat dengan proyeksi skalar saja, atau sering dikatakan dengan panjang proyeksi vektor. Misalkan nih di dalam gambar di situ ada proyeksi vektor OA. Jadi ada proyeksi vektor OA pada proyeksi vektor OB, di mana vektor OC atau bisa diwakili dengan panjang vektor C itu adalah proyeksi skalar ortogonal dari vektor A dan vektor B. Nah, perhatikanlah segitiga dari AOB ya, segitiga dari AOB. Nah, di mana sudutnya ini beta ya, sudutnya kan beta, maka kita bisa menulis cos beta itu sama dengan panjangnya vektor OC dibagi panjangnya vektor OA. Dari sini kita bisa memperoleh proyeksinya ya, proyeksi panjang vektor OC itu sama dengan panjangnya vektor OA dikalikan cos beta. Dan rumus dari panjangnya vektor OA itu kan diwakilkan dari vektor A. Nah, kita tulis di sini vektor A. Kemudian cos beta, tadi kan kemarin kita sudah mempelajari cos beta ya. Rumus cos adalah vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Oke, nah panjang vektor A dibagi panjang vektor A habis tinggal 1, maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mencari panjang vektor OC atau panjangnya proyeksi itu sama dengan vektor A dikalikan vektor B dot ya, ini ya, kali dot perkalian dot produk dibagi panjangnya vektor B. Nah, ini kesimpulan dari rumus dari panjang proyeksi. Jadi untuk panjang proyeksi itu rumusnya vektor A dot vektor B dibagi panjangnya vektor B. Kita sudah belajar menentukan rumus panjang proyeksi vektor ortogonal. Sekarang kita akan menentukan rumus dari proyeksi vektor ortogonal sendiri. Nah, coba kalian perhatikan kembali di gambar tadi 4.4. Di atas tadi vektor C kan searah dengan vektor B. Nah, ini berarti bahwa vektor satuan C itu sama dengan vektor satuan B, yakni B vektor B dibagi panjangnya vektor
B, sehingga akan menghasilkan vektor C itu sama dengan vektor A kalikan vektor B dibagi panjangnya vektor B dikali vektor B dibagi panjangnya vektor B, sehingga mendapatkan rumus vektor A kalikan vektor B per B panjang vektor B kuadrat dikalikan B. Nah, ini adalah untuk mencari dari proyeksi vektor A pada vektor B. Jadi kita sudah belajar tentang panjangnya proyeksi vektor dan proyeksi vektor sendiri ya, maka kita akan menerapkan ke dalam soal 19.19. Diketahui vektor A 1 min 1 0, vektor B min 1 2 2, tentukanlah panjang proyeksi vektor A pada vektor B dan vektor proyeksi vektor A pada vektor B. Maka kita menjawabnya yang A dulu. Misalkan saja proyeksi vektor A pada vektor B adalah vektor C. Maka kita menulis panjang dari vektor C itu rumusnya vektor A kalikan vektor B dibagi panjangnya vektor B. Nah, komponen dari vektor A dikalikan vektor B jadi 1 kalikan min 1, 1 kalikan min 1 ditambah min 1 kalikan 2 ditambah 0 kalikan 2 dibagi akar dari vektor B nya min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, dari sini kita memperoleh min 2 ini min 1 kalikan 2 min 2, 1 kalikan min 1 min 1 min 2 ditambah min 1 min 3 dibagi 4 tambah 4 8, 8 tambah 1 9. Nah, di sini harga mutlak karena adalah proyeksi. Jadi harga mutlak dari min 3 dibagi 3, akar 9 kan sama dengan 3. Min 3 dibagi 3 min 1. Maka kalau ada harga mutlak apapun tandanya selalu positif. Berarti nilainya adalah positif 1. Kemudian yang B, mencari vektor proyeksi antara vektor A dan vektor B. Jadi vektor C sama dengan vektor A dikalikan vektor B dibagi panjangnya vektor B kuadrat dikalikan vektor B. Untuk mencari proyeksi begitu rumusnya. Nah, sama seperti kayak kita mengkalikan vektor A kalikan vektor B, maka kan tadi kan hasilnya min 3 ya, min 3 dibagi, nah untuk B kuadrat kan untuk B itu kan akar 9, karena ada kuadrat maka saya tambahkan lagi kuadratnya dikalikan B nya min 1 2 2. Nah, dari sini kita memperoleh min 3 dibagi 9 kalikan min 1 2 2. Maka kita bisa menyederhanakannya menjadi min 1 per 3 dikalikan min 1 2 2. Maka langkah selanjutnya adalah kita mengkalikan tiap komponen di dalam vektor. Jadi min 3 per 3 kalikan min 1 sehingga positif 1 per 3. Min 1 per 3 kalikan 2 menjadi min 2 per 3. Kemudian min 1 per 3 kalikan 2 lagi juga min 2 per 3. Nah, maka kita sudah menemukan hasilnya dari vektor proyeksi A dan B adalah 1 per 3 min 2 per 3 min 2 per 3. Baik, jika ada pertanyaan boleh ditulis di bawah komentar. Cukup sekian dari saya untuk materi vektor pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.